Halo semuanya, kembali lagi dengan video pembahasan dari simulasiku. Nah, pada video ini kita membahas soal kimia UTBK tahun 2019. Nah, ceritanya di soal ini itu ada tiga wadah yang berisi jumlah zat yang berbeda-beda ya. Tapi zatnya sama ya, yaitu yang titik hitam itu adalah basa kuat, sementara yang titik putih itu adalah asam ya, Ha, atau di sini bisa kita anggap sebagai dia asam lemah biasanya gitu ya kalau Ha. Nah, sekarang di sini kita lihat jumlahnya itu berbeda-beda ya antara wadah A, B, dan juga C. Pertanyaannya adalah berdasarkan ilustrasi di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, maka mana sih yang akan membentuk larutan penyangga? Oke, kita coba bahas soal ini ya. Nah, tadi kan ada tiga wadah seperti ini, dan yang ditanyakan mana nih yang akan membentuk larutan penyangga. Nah, apa sih sebenarnya larutan penyangga itu? Nah, di sini coba kita bahas dulu ya terkait larutan penyangga. Atau nama lainnya itu adalah buffer. Nah, syarat suatu larutan disebut sebagai larutan penyangga, itu dalam larutan tersebut harus mengandung komponen asam lemah ya, asam lemah dan konjugasinya ya, dan konjugasinya. Nah, misalkan ya CH3COH itu kan asam lemah ya, dengan konjugasinya yaitu CH3COO- ya. Jadi dia kehilangan satu H. Atau bisa juga nih basa lemah dengan konjugasinya juga. Nah, misalkan basa lemah ada NH3, konjugasinya itu adalah NH4+. Jadi dia selisih 1H gitu. Nah, tapi kalau misalkan direaksikan gitu antara kuat dengan lemah itu juga bisa ya. Jadi selain seperti ini ya, udah ada dari awal komponen-komponen ini, bisa juga kita mereaksikan ya. Asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang lemah ini dia harus lebih banyak ya. Dia harus berlebih. Jadi jumlah molnya harus lebih banyak daripada si basa kuatnya. Atau sebaliknya juga sama, bisa juga kita reaksikan antara asam kuat dengan basa lemah ya. Seperti itu. Dan sama juga nih syaratnya yang lemah ini yang harus berlebih gitu ya. Nah, sekarang kita bahas di sini. Ini kan wadahnya dia mengandung komponen yang kuat ya, yang kuat, basa kuat, dengan yang lemah nih. Ini bersifat asam lemah. Nah, jadi di sini kita hitung nih, ini yang lemahnya ini harus berlebih supaya dia menghasilkan larutan penyangga gitu ya. Untuk yang A ini kita tulis di sini ya, di bawahnya aja. Pada wadah A itu basanya ada berapa sih? Basa kuatnya ya, basa kuatnya itu ada warna hitam kan ya, warna hitam. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6, kemudian sisanya yang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama nih 6 juga. Nah, jadi di sini basa kuatnya ada 6, sementara asam lemahnya ya. Asam lemahnya itu juga sama nih, ada 6 ya. Kemudian untuk wadah B itu warna hitamnya ada berapa? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ternyata untuk basa kuatnya, sementara yang asam lemahnya 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 ya. Jadi basa kuatnya ada 8. Sementara untuk asam lemahnya pada wadah B itu tadi ada 5 gitu ya. Sekarang untuk wadah C ini basa kuatnya ada berapa dan asam lemahnya ada berapa? Coba dihitung. Ya, coba ya kita hitung. Jadi untuk yang C, basa kuatnya 1, 2, 3. Cuma ada 3, asam lemahnya banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10. Ya, tadi basa kuatnya cuma ada 3, asam lemahnya tadi ada 10 ya. Gitu. Nah, jadi di sini ternyata yang jumlah asam lemahnya itu dia lebih banyak, yang berlebih itu adalah kondisi yang C, wadah yang C ini yang nantinya dia bisa menghasilkan larutan penyangga gitu ya. Sisanya karena C-nya tidak berlebih, maka dia tidak bisa menghasilkan larutan penyangga ya. Jadi
Jawabannya itu hanya wadah yang C aja, gitu ya teman-teman simulasiku. Semoga kalian bisa paham nih untuk soal yang ini.